Baik, selamat siang semuanya. Konnichiwa. Sebelum mulai, seperti biasa, mari kita aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Pada pertemuan ke-9 ini, minggu lalu sudah Pak menjelaskan bentuk lampau ya, mengenai ta kotoga arimas, itu menyatakan bentuk pernah. Sekarang kita masuk materi, kita tinggal lagi bab 2 bab, nanti Pak usahakan biar bisa selesai kalian sampai bab 50 ya. Di bukunya sudah disediakan dari bab 41 sampai 55. Nanti lagi 5 bab kita di semester 2. Ya, Pak usahakan biar nanti bisa kalian di bab 50. Biar selesai di bab semester ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi di pertemuan mau habis ini ya pertemuannya, mau lagi beberapa kali saja. Kita masuk materi bab 49, Dai Yonjukyu K, pelajaran 49. Ini menyatakan kalian di sini mempelajari sekarang kata sifat kembali. Kita berhenti dulu sejenak mengenai kata kerja. Sekarang kita mempelajari kata sifat. Ya, di sini judulnya Baria Ikimasta, itu menyatakan bentuk lampau. Di sini kalian menyatakan kesan terhadap suatu objek wisata maupun keterangan benda lainnya. Misalnya kalian pergi ke suatu tempat, misalnya ke Bali Safari gitu, nantinya ditanya bagaimana di Bali Safari? Oh, menyenangkan. Misalnya apa, harga tiketnya mahal atau gimana gitu. Binatangnya lucu gitu. Tetapi di sini kalian mempelajari bentuk lampau ya. Di sini kalian mempelajari bentuk lampau untuk kata sifat. Ini menyatakan kesan suatu objek wisata. Misalnya ke tempat lain lagi, misalnya ke mendaki gunung misalnya. Kemarin bagaimana mendaki gunungnya? Oh, menyenangkan, sangat melelahkan, dan lainnya. Itu kalian pelajari kata sifat kembali. Nah, langsung. Sebelum Pak lanjut, ada yang masih ingat kata sifat dapat dikelompokkan menjadi berapa? Kata sifat dibagi menjadi 2, dan dikelompokkan menjadi 2 sama ya. Ini sudah ada yang angkat tangan tadi. Pak langsung saja dulu. Kata sifat bahasa Jepangnya keiyoshi. Yang pertama ada kelompok atau tipe keiyoshi. Yang kedua tipe na keiyoshi. Kalau kata kerja baru digolongkan menjadi 3 ya, hati-hati ya. Yang pertama godang doshi, ichidang doshi, fukisoku doshi. Itu pelajaran untuk kata kerja doshi. Sekarang kalian tinggalkan dulu kata kerja yang banyak perubahan kemarin itu. Sekarang kamu belajar ke kata sifat. Untuk kata sifat, perhatikan di sini. Kelas 2 sudah Pak kasih, waktu kelas 11 kalian sudah Pak kasih selembaran. Masih ingat? Atau masih ada? Punya? Coba perlihatkan yang masih punya. Nah, itu ada yang sudah diperlihatkan. Kata sifat ya, hati-hati jangan kata kerja. Sudah? Nah, bagus sekali. Silahkan diperhatikan lagi. Yang belum, silahkan cari di Google bisa. Biar lebih cepat ya. Nah, untuk kata sifat, ini Pak nggak terlalu detail lagi menjelaskan, karena ini sudah sering di kelas 11, bahkan mungkin dari kelas 10, kata sifat ada 2. Yang pertama tipe I, yang kedua tipe na. Yang tipe I, ciri-cirinya berakhiran vokal I di belakang. Di sana sudah banyak sekali ya, ada takai mahal, yasui murah, hikui rendah, kawaii manis, dan lainnya. Banyak sekali. Silahkan diperhatikan di bukunya lagi. Atau mau menyebutkan jenis kata sifat yang masih punya catatan fotokopinya, coba dibaca. Biar memastikan benar ini apa tidak kalian punyanya. Siapa yang mau? Silahkan sebutkan beberapa contoh jenis kata sifat tipe ikeyoshi. Yang bisa silahkan. Hayulas tutisang. Yang tipe I dulu ya, biar nggak bingung. Baik, yang tipe I, contohnya salah satunya Atsui itu panas, kemudian Omoi berat, 20. Takai mahal,
hikui rendah, usui tipis, furui kuno, atarasi baru. Ya. Masih banyak lagi ya? Ya. Ya. Itu silakan pelajari, yang lain juga perhatikan. Nah, ini untuk kata sifat tipe I, kalian sudah mempelajari di semester lalu ya, mungkin waktu di kelas 11, bukan mungkin lagi, sudah ya. Di kelas 11, kamu sudah mempelajari tipe I. Yang tipe I kalau diubah ke dalam bentuk negatif, masih ingat cara perubahannya bagaimana? Yang tipe I dulu, jangan kamu ke tipe na, biar nggak bingung. Satu-satu aja dulu dikelompokkan. Yang di tipe I dulu. Siapa yang bisa perubahan kata sifat tipe I, ikeyoshi ke dalam bentuk negatif? Misalnya takai mahal menjadi tidak mahal apa? Jawabannya yasui, Pak. Itu lawan kata ya. Pak minta kalian jawabannya yang bentuk negatif. Yang bisa rumusnya masih ingat, ini udah detail sekali kemarin. Ya, Dwi Cahyani. Hai Dozo, silahkan. Untuk rumus perubahan kata sifat tipe I, yaitu jika digabung, rumusnya yaitu vokal I dihilangkan ditambah dengan kute. Yang lain? Pendapatnya yang lain? Masih kurang? Hai, sebentar dulu. Mela Manika Sang. Rumus perubahan kata sifat tipe I ke dalam bentuk negatif. Hati-hati pertanyaannya, nanti ulang umum keluar soal seperti ini. Silahkan. Rumusnya, vokal I di belakang kata sifat dihilangkan I-nya ditambah kunai des. Apabila I-nya 2 dihilangkan 1 saja ditambah kunai des. Ya, bagus sekali ya. Yang lain perhatikan. Jika kalian mengubah ke dalam bentuk negatif, I-nya dihilangkan ditambah kunai des. Misal contoh Pak Amil satu kata ini di slide-nya takai kalau mahal. Tidak mahal menjadi takakunai. Dihilangkan I-nya tambah kunai des. Pokoknya semua yang difotokopi kalian I-nya hilangkan tambah kunai des. Jika I-nya 1. Jika I-nya 2 kayak atarasi, yasasi itu, oishi itu ya, hilangkan 1 saja. Ditambah kunai des. Sedangkan yang dibacakan temannya tadi, yang depan siapa namanya tadi? Lupa Pak. Yang dibacakan temannya tadi, yang pertama itu kalian menggabungkan. Ya, itu penggabungannya baru ditambah kute. Masih ingat penggabungan? Misalnya rumah Budi mahal dan megah gitu misalnya. Sepatu saya mahal dan keren gitu. Nyambung ini ya, jangan sepatu saya mahal dan murah, itu nggak nyambung kalimatnya ya. Jika penggabungan kamu tambah kute, hilangkan I-nya tambah kute. Jika dinegatifkan I-nya hilangkan ditambah kunai des. Ingat itu. Ya, itu yang tipe I, yang tipe I. Satu-satu dulu biar nggak bingung. Ini pengulangan sebenarnya. Pahami itu dulu. Positif I des, negatif kunai des. Itu aja caranya. Jika digabung kute, titik-titik kute, titik-titik des. Sudah 3 rumus itu untuk kata sifat I-nya. Nanti ada lagi 2, makanya ini dipahami dulu. Takai mahal, tidak mahal takakunai. Yasui murah, tidak murah yasukunai. Tinggal hilangkan I tambah kunai des, ya ingat desnya. Nah itu yang tipe I. Nah sekarang berikutnya ada yang tipe na, keyoshi. Perhatikan lagi. Untuk yang tipe na, di belakangnya tidak semua cirinya ada na. Ya sudah Pak pernah singgung, ini na itu bisa muncul, bisa tidak. Tergantung pola kalimat kalian bagaimana ya.
Jangan kamu berpikir, Pak, ini ada I kok tipe na gitu. Itu memang masuk ke sana dia. Ya, kayak Byoki, Genki, Yume semua pakai I di sana. Tapi dia termasuk ke tipe na ya, bukan tipe I. Jangan bingung. Caranya ya harus dihafal, harus diingat, oh ini tipe I, oh ini tipe na kata sifatnya. Jadi ini contohnya, na-nya bisa dibuka, bisa tidak. Kenapa Pak pakai kurung di sini? Sudah pernah Pak jelaskan. Sekarang siapa yang bisa atau masih ingat rumus perubahan kata sifat tipe na apabila bentuk positif, apabila bentuk negatif? Berikan satu contoh. Yang masih ingat? Bagaimana cara perubahan kata sifat tipe na ke dalam bentuk negatif? Berikan satu contohnya. Kalau yang tipe I kan sudah tadi. I-nya dihilangkan, ditambah kunai des. Contohnya takai menjadi taka kunai. Sekarang yang tipe na, bagaimana cara perubahan ke dalam bentuk negatif? Berikan satu contohnya. Itu soal yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara menggabungkan kata sifat tipe na apabila dalam suatu kalimat terdapat dua kata sifat. Misalnya, saudara Yuni cantik dan ramah, gitu misalnya. Hotel Pitamaha megah dan luas, gitu misalnya. Itu contoh, itu dua kata sifat. Silahkan pertanyaan yang satu dulu. Bagaimana cara perubahan bentuk kata sifat I kata sifat na ke dalam bentuk negatif? Hai Lisa Cynthia Dewi Sang. Silahkan. Hai Wayan Lisa Cynthia Dewi. Bisa? Kedengaran? Selamat pagi, Pak. Ya, silahkan. Sudah kedengaran? Ya, silahkan. Kata sifat tipe na, jika diubah ke dalam bentuk negatif, yang berubah bukan kata sifatnya, tetapi bentuk des dan dewa arimaseng. Jika bentuknya positif, jadinya ditambah des, dan jika bentuknya negatif, ditambah dewa arimaseng. Contohnya? Contohnya, Byoki des itu bentuknya positif, dan Byoki dewa arimaseng itu bentuknya negatif. Ya, apa artinya Byoki dewa arimaseng? Byoki itu udah ada di slide-nya di atas. Byokina. Sakit ya? Byoki itu artinya sakit. Kalau Byoki des itu artinya sakit, dan Byoki dewa arimaseng itu artinya tidak sakit. Ya, bagus sekali. Nah, perhatikan sekarang untuk yang tipe na, jika kamu menegatifkan kalimatnya, tinggal diganti des di belakang, diganti menjadi dewa arimaseng. Jangan kata sifatnya kamu taati ya, jangan dibongkar-bongkar itu kata sifatnya. Kalau yang tipe I yang tadi, baru kamu ganti I tambah kunai. Des-nya tetap dia. Kalau yang ini des-nya berubah ya menjadi dewa arimaseng. Kalau yang tipe I baik positif maupun negatif, des-nya tetap di belakang. Cuma I-nya kamu ganti tambah kunai des. Ya, jangan salah arti kalian. Yang tipe na baru dewa arimaseng. Kata sifatnya ya tetap. Saya tidak sehat, kurang sehat, Genki dewa arimaseng. Ya. Tidak ramai, Nigiaka dewa arimaseng. Tidak praktis, Benri dewa arimaseng, itu misalnya. Ya. Terus untuk penggabungan, bagaimana cara penggabungan kata sifat na? Silahkan, bagaimana cara penggabungan apabila kata sifat na-nya
Double atau terdapat dua kata sifat. Dwi Cahyanisang. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Rumus penggabungan kata sifat na yaitu kata sifat tipe na bila digabungkan dengan kata sifat lainnya, kata sifat i ataupun na, menggunakan rumus na dihilangkan ditambah dengan d. Ya, perhatikan Contohnya, itu pakai D ya. Kalau yang tipe I, I-nya hilangkan tambah kute. Sekarang yang tipe na, na-nya hilangkan tambah D. Paham? Nah, terus kalian mungkin bertanya atau sudah lupa ini. Na-nya kok nggak kelihatan dari tadi, Pak? Pak nggak bahas na-nya. Hanya Byoki Des menjadi Byoki Dewa Arimaseng dan Byoki De. Na-nya kapan dia muncul? Kapan dia muncul di kalimat? Ini na-nya dikurung. Masih ingat? Apabila menjelaskan suatu benda ya atau menyatakan suatu keadaan di sana nanti. Misalnya hotel mega, hotel yang terkenal. 2, baru na-nya dibuka. Mega hoterua, yumena hoteru des. 2 di sana ada kata bendanya. Ya. Misalnya Budi murid yang pintar. Pintar bahasa Jepangnya jozu. Budi sangwa jozuna gakuse des. Gakuse murid. Jozuna gakuse des. Kalau Budi pintar, Budi sangwa josu des gitu saja. Nggak pakai jozuna gakuse des. Itu jika menerangkan murid pintar. Kalau kalimat 2-nya Budi pintar gitu saja. Kalimat 1-nya Budi murid pintar atau Budi murid yang pintar. Menjadi Jozuna gakuse des. Kalau Budi pintar, Josu des gitu saja. Nah-nya nggak kepake. Paham? Coba diperhatikan lagi catatannya. Waktu di kelas 11 sudah detail sekali. Itu pengulangan saja di pelajaran ini ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke intinya. Nah, di sini perhatikan. Sekarang kamu bermain ke bentuk lampau. Tidak kata kerja saja punya bentuk lampau. Kemarin kan belajar kata kerja bentuk lampau yang pakai ta. Nomu menjadi nonda yang itu kemarin. Iku menjadi ita kan itu kemarin. Taberu menjadi tabeta itu yang kemarin. Sekarang kata sifat juga punya bentuk lampau. Menyatakan kesan. Misalnya, bagaimana nasi goreng kemarin? Oh enak, oh tidak enak, tetapi kesannya sudah lewat, kan ditanya yang kemarin. Ya, bagaimana liburannya minggu lalu? Gitu misal. Oh menyenangkan, oh tidak menyenangkan, tapi kalian jawab ke bentuk lewat, karena ditanya minggu lalu. Makanya perhatikan, yang paling poin dulu perhatikan waktunya, keterangan waktunya. Kalau sudah ditanya minggu lalu, tadi, sudah lewat dari sekarang ya. Tadi pagi, kemarin gitu pasti menggunakan bentuk lampau. Beda dengan kata kerja, kemarin saya makan, tinggal ditambah bentuk lampaunya. Sekarang ini kata sifatnya, tergantung kapan kalian ditanya, kapan kalian mau menanyakan, menjawab ya. Perhatikan yang tipe I dulu, seperti biasa, jangan bingung, kamu harus tahu tipe I, tipe na, itu kata sifat. Nggak ada cirinya berakhiran 9 ya. Utsuru, bumunu, kugusu, itu kata kerja, beda itu beda. Ya, jangan berpikir, kok nggak ada ciri utsuru, bumunu, kugusunya, itu kata kerja, dosinya ya. Kalau ini kata sifat. Nah, yang pertama kata sifat tipe I, jika kamu positifkan, tadi udah kita bahas, pakai des. Yang di sini. Terus, jika negatif, I-nya dihilangkan ditambah kunai des. Itu kan sudah tadi. Ya, sudah sering ini. Takai, takai des. Takai, taka kunai des. Nah, sekarang 2 ini yang di belakang sama dengan ini. Perhatikan. Jika kata sifat I-nya lampau, lampau sudah lewat.
Mengalami bentuk positif, artinya kamu menjawab atau menanyakan yang bentuk positif menggunakan kata sifat tipe I. I-nya hilangkan, sama ini, I-nya dihilangkan, kalau satu ya hilangkan, kalau dua hilangkan satu, ditambah kata des, positif. Paham? Kalau kemarin kan tinggal tambahkan des, kalau yang positif biasa. Mahal takai des, telah mahal taka kata des. Nanti contohnya di bawah ada. Ini dulu pahami. Kata des artinya lampau. Jika negatif, kamu hilangkan i-nya tambah kunai des, itu yang sudah sering kita pelajari. Sekarang dia menjadi kuna kata des, negatif lampau. Berarti kata sifat kamu mempunyai 4 rumus ya. Ditambah lagi satu penggabungannya pakai kute. Ya, positif sekarang des. Positif lampau kata des. Negatif sekarang kunai des. Negatif lampau kuna kata des. Lampau. Contoh. Berarti dari apa anggap ini nomor 1, 2 bawahnya 2, sampingnya 3, 4 ya. Berarti dari kunai sampai kuna kata des, kamu menghilangkan i-nya. I di belakang vokal i-nya kamu hilangkan. Ditambah kunai des jika negatif, jika positif lampau kata des, jika negatif lampau kuna kata des. Contoh. Takai itu artinya mahal. Perhatikan, takai mahal. Takai des, mahal. Taka kunai des, tidak mahal. Kurang desnya itu ya. Taka kata des, telah mahal. Itu jadinya. Misalnya ditanya, baju yang kamu beli kemarin, berapa? Oh, bagaimana ya? Gitu. Mahal sekali. Gitu. Berarti ini jawabannya. Telah mahal, taka kata des. Kalau telah tidak mahal, taka kuna kata des. Nah ini agak belepotan, panjang sekali. Taka kuna kata des. Takai, kunai, kata. Takainya mahal, kunainya tidak, katanya lampau. Gitu digabung dia. Makanya harus dihafal. Ya, pahami itu rumusnya. Bingung? Intinya hilangkan i jika kamu negatif tambah kunai, jika positif lampau kata des, jika negatif lampau kuna kata des. Desnya tetap. Ya. Bawahnya lagi satu. Misalnya Kintamani bagaimana? Suzushi sejuk. Ini i-nya double. Perhatikan, double i. Suzushi sejuk. Suzushi des sejuk. Suzushi kunai des, tidak sejuk. Suzushi kata des, apa artinya? Telah sejuk gitu misalnya. Kintamani bagaimana ya? Suzushi kata des. Kintamani wa do deska, do destaka, Suzushi kata des. Sejuk, tapi waktunya lewat. Berarti kemarin itu, berarti kamu sudah. Ya. Suzushi kuna kata des, telah tidak sejuk. Penggunaannya paham kalian? Kalau sudah lewat pakai yang bentuk 3, 4. Pak anggap aja yang 3, 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. Berarti semua kata sifat yang ada di selembaran fotokopi kalian bisa berubah menjadi 4 ya. Tambah kute lagi 1, 5 jadinya. Berarti baru kamu mempelajari 2 ini. Ya, yang lagi 2 depan udah biasa itu, sudah sering. Yang ini belakangnya baru. Nah, sekarang kita ke na. Tadi ke i, sekarang kita ke bentuk na, sama. Tadi kita bahas sudah pakai des, yang berubah bukan kata sifatnya, tetapi kata kerja. Tetapi bentuk des-nya di belakang menjadi dewa, ari, maseng. Itu yang kemarin ya. Tadi udah kita bahas sedikit, des menjadi dewa Arimaseng. Sakit, byoki des. Tidak sakit, byoki dewa Arimaseng. Itu perubahan yang dasar sudah.
Sekarang apabila telah sakit, kamu pakai desta. Desnya berubah menjadi desta. Hati-hati nih. Kalau tadi yang di tipe I kata des, sekarang yang di tipe na desta. Negatifnya Dewa Arimaseng menjadi Dewa Arimaseng desta. Ini agak panjang ini. Kalau yang di I-nya tadi kuna kata des. Sekarang Dewa Arimaseng desta. Bentuk lampau. Perhatikan contohnya lagi. Pak kasih 4. Siapa yang bisa menjelaskan contohnya biar Pak nggak sendiri. Kire itu artinya cantik, indah, bersih. Sekarang jelaskan ke 4 ini. Pak anggap nomor 4 nomor itu ya 1, 2, 3, 4. Silahkan artinya saja. Kire artinya cantik, indah, bersih. Tergantung pola kalimat kamu seperti apa. Artinya, Imiwanan deska Indonesia Godek. Dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ya, silahkan. Katangan, Teo akete kudasai. Teo akete kudasai. Silahkan angkat tangan kalian yang bisa. Kire itu cantik. Anggap aja cantik gitu aja satu dulu. Atau bersih, indah. Indah aja pakai ya. Misalnya ditanya kemarin, oh liburannya di sini gimana? Oh di sana tempatnya indah gitu. Atau gimana? Silahkan. Hai Ulas Tutisang. Maaf kalau salah, Pak. Ya, tidak apa-apa. Kire des. Indah ya, Pak ya? Indah. Indah. Kire Dewa Arimaseng tidak indah. Hmm. Kire desta telah indah. Telah indah, ya bagus sekali. Kire Dewa Arimaseng desta telah tidak indah. Iya, telah tidak indah ya. Yang Pak tekankan di sini poinnya adalah kamu ingat di belakangnya ya. Ingat di belakangnya des Dewa Arimaseng desta Dewa Arimaseng desta. Itu yang harus kamu ingat. Oh kalau des bentuk na-nya berarti yang sekarang. Kalau Dewa Arimaseng bentuknya na berarti yang sudah lewat negatif. Kalau desta berarti yang sudah lewat tetapi positif. Kalau Dewa Arimaseng desta yang sudah lewat tetapi negatif. Lanjut nomor 2, siapa yang bisa? Bioki itu sakit. Hai Cynthia Dewi Sang. Yang nomor 2, Bionki Des sakit. Bionki Dewa Arimasen tidak sakit. Bionki Desta telah sakit. Bionki Dewa Arimasen Desta telah tidak sakit. Ya, misalnya Pak gunakan bahasa Indonesia ya, masih Cynthia Dewi. Misalnya kemarin saya sakit, pakai nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Kemarin saya telah sakit gitu. Ya, kemarin saya sakit gitu. Pakai yang nomor 3. Iya, pakai yang 3 ya, desta, lampau. Kemarin tidak sakit. Kemarin tidak sakit, pakai nomor 4. Bionki Dewa Arimasen. Nomor berapa? Nomor 4. Kan? Iya, nomor 4. Apakah sekarang sakit? Nomor 1. Iya, tinggal ditambah deska ya bertanya, pakai deska ya. Apakah kamu sakit sekarang? Apakah sekarang kamu sakit? Bioki deska gitu ya. Paham ini poinnya di belakang saja, yang tipe I pakai kata, yang tipe na pakai desta, itu hati-hati. Beda itu beda. Jangan I kamu pakai desta itu enggak ada. Takai desta itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk contoh. Renshu shimasho. Mari kita berlatih. Ini masih banyak ya. Ya, silahkan siapa yang bisa.
Contohnya. Pak sudah usahakan kosakata yang Pak gunakan itu sesimpel mungkin ya. Maksudnya ini sudah kata-kata yang sering digunakan di kalimat. Seharusnya kamu lebih paham lagi, lebih paham gitu ya. Kalau ada yang kosakata baru, paling Pak jelaskan dikit atau Pak artikan. Ini udah sering dari awal, itu saja kalimatnya. Pak sengaja biar kalian tidak bingung gitu. Kalau mau menambah kosakata baru lagi, boleh pakai kamus, cari di Google bisa, di translate-nya bisa ya. Ini udah sering, makanya karena durasi waktu juga ya, biar lebih cepat kamu menangkap, oh ini bentuk kalimatnya seperti ini, maksud kalimatnya seperti ini. Makanya Pak sediakan kamu kosakata atau arti ke bahasa Jepang yang sudah sering kamu dengar gitu. Silahkan. Siapa yang bisa artinya? Nomor 1, kono yakime siwa do destaka, do desitaka. Perhatikan ada sita, ta itu berarti lampau. Ka itu berarti bertanya. Ya, Pak udah bilang. Kalau bahasa Jepang ada ta, lampau. Ka, bertanya. Kono yakime siwa do destaka. Yakime siwa nan desu ka? Yakime si, nasi goreng desu. Hai, kono yakime siwa do destaka. Nasi goreng ini bagaimana? Dodestaka itu menyatakan kesan, ya menyatakan kesan dodestaka bagaimana, sekolahnya bagaimana, teman kamu bagaimana, gitu. Misal jawabannya baik hati, ramah, sekolahnya bagaimana? Oh luas, bersih, indah, hotelnya bagaimana? Dodestaka itu menyatakan kesan, ya. Bisa jawabannya macam-macam, ya tergantung apa yang ditanyakan. Orang bisa, mengenai tempat bisa, ya mengenai binatang, gitu misalnya. Gajah itu bagaimana? Dodestaka, misalnya kamu pernah naiki, oh senang sekali, gitu bisa jawabannya. Tergantung ya. Kono yakime siwa dodestaka, nasi goreng ini bagaimana? Kono sono ano, ingat itu. Oishi desu, enak. Oishi kata desu, telah enak. Oishi kunai desu, telah tidak enak. Oishi kuna kata desu, telah tidak enak. Tidak enak. Oishi kunai desu. Tergantung kalimatnya ya. Berarti kalau sudah ditanya do destaka, berarti kalimatnya bentuk itu apa? Bentuk lampau, bagus sekali ya, bentuk lampau, do destaka. Berarti kesan, berarti kamu sudah mengalami itu maksudnya. Ya, do destaka, kamu sudah, oh nasi goreng ini bagaimana? Berarti kamu sudah pernah makan. Atau tadi kamu gimana ya? Sudah tahu gitu. Nomor 2, kintamani wa totemo samu kata des. Kintamani sangat samu kata wa nan desu ka? Samui, dingin, sangat dingin. Totemo sangat, bentuk positif lampau. Berarti dia udah pernah ke Kintamani gitu. Makanya dia bisa bilang sangat dingin. Berarti telah sangat dingin gitu. Harfiahnya dibaca, dijabarkan sebenarnya. Tapi Pak buat kalimat yang bagus. Kintamani dingin gitu aja. Tetapi konotasi untuk materi, untuk polanya sudah lewat. Ya, paham itu? Kono haha no okashi wa amakuna kata desu. Haha itu ibu, okashi kue, amakuna kata, nan desu ka? Amai, amai. Tipe I. Amai. Manis. Kue ibu saya ini tidak manis. Bentuk lampau apa masih sekarang? Amakuna kata des. Bentuk lampau berarti dia udah makan tadi gitu. Makanya dia tahu, oh ini udah tidak manis ini kue ibu saya gitu. Ya, amakuna kata des. Berarti dia udah pernah makan gitu. Entah tadi pagi dia makan gitu. Tapi dia sekarang bilangnya gitu. Atau minggu lalu mungkin dia makan. Ya,
Tergantung ini udah lewat. Berikutnya, barong dan suwa omoshiro kata desu. Barong dan suwa omoshiroi, omoshiroi. Menarik. Misalnya ditanya tamu Jepangnya kemarin nonton Lego Barong dia di Puri Ubud misalnya. Barong dan suwa do desu ka gitu. Kinono barong dan suwa do desu ka. Tari barong yang kemarin bagaimana? Gitu. Kono barong dan suwa omoshiro kata desu. Sangat menarik, berarti dia kemarin nonton. Ya, menarik sekali loh gitu. Kalau bahasa gininya ya, percakapannya menarik sekali. Kalau penjabarannya telah sangat menarik gitu jadinya. Kan nggak mungkin kalimatnya seperti itu, kaku ya. Menarik gitu aja bilang, tapi konotasinya, konteksnya sudah lewat karena ada kata kata des. Ya. Positif. Pak udah isikan negatif, positif. Terakhir. Sumimasen, Bandung wa do desu ka? Bandung wa Suzuki kata des. Siapa yang bisa? Silahkan. Hai Nova Sang. Nova Aprilia Sang. Hai, silahkan. Kok nggak kedengaran ya? Udah kedengaran, Pak? Ya, silahkan. Kecil. Sumimasen, Bandung wa do desu ka? Permisi, Bandung bagaimana? Bandung telah dingin, gitu, Pak. Suzuki kata des. Suzuki itu apa? Sejuk, Pak. Sejuk. Ya, hilangkan i-nya satu. Dia yang tipe i. Hilangkan i-nya satu. Bandung wa do desu ka? Bandung wa Suzuki kata des. Bandung telah sejuk gitu sebenarnya, tapi Bandung sejuk gitu aja ya. Sudah lampau ini. Berarti dia pernah ke Bandung gitu, makanya ditanya. Do desu ka? Suasananya ya. Nah, berikutnya yang tipe na. Pak bacakan biar karena durasinya ini ya. Ubudo Chibawa do desu ka? Tetap pertanyaannya do desu ka? Tinggal kamu jawab boleh pakai na, boleh enggak ya. Yang tipe I tergantung kamu mau jawab yang bagaimana kesannya. Ubudo Chibawa do desu ka? Chiba pasar. Pasar Ubud bagaimana? Nigiaka des, ramai. Nigiaka desta, telah ramai. Mungkin dia kemarin ke sana ya. Nigiaka dewa rimaseng, telah tidak ramai. Tidak ramai. Nigiaka dewa rimaseng desta, telah tidak ramai. Kalian bermain di belakang saja ya. Di belakangnya des, desta, dewa rimaseng, desta. Nomor 2. Mega hotel wa do desu ka? Mega hotel wa do desu ka? Hotel Mega bagaimana? Kono Mega hotel wa totemo kirei desu. Kono Mega hotel wa totemo kirei desu. Ini sangat bersih. Totemo kirei desu. Sangat Bersih. indah ya atau sangat cantik. Hotel Mega itu sangat cantik. Totemo. Kirei desu. Sudah lewat. Terakhir, sambang. Kino no Nihongo no shiken wa do desu ka? Kino no Nihongo no shiken wa do desu ka? Shiken itu ujian. Ujian tes. Tes tuh. Kino no Nihongo no shiken wa do desu ka? Kino wa nan desu ka? Indonesia gode imi wa nan desu ka? Kino. Kemarin ya, bagus sekali. Kino no Nihongo no shiken wa do desu ka? Ujian bahasa Jepangnya kemarin bagaimana? Kantan. Kantan dewa arimaseng desu. Kantan wa nan desu ka? Lihat di tipe na. Susah. Kantan? Tidak susah, Pak. Ya, tidak susah. Berarti di sini Tidak susah. kantan itu mudah. Kantan itu mudah. Berarti kalau di sini kantan dewa arimaseng desu. Tidak mudah. Tidak mudah ya, telah tidak mudah gitu jadinya. Kantannya positif, artinya mudah. Berarti di sini pakai dewa arimaseng berarti tidak mudah ya, berarti sulit jadinya. Paham?
Nah, untuk lebih paham lagi, di sini ada halaman Sanjugo, page des, pelajaran halaman 49, pelajaran 49, halaman 35. Di sana ada surat ya. Itu tolong dipelajari, dibaca lagi huruf Jepangnya, di bukunya dilihat halaman 35, pelajaran 49. Itu mengenai yang kita pelajari tadi. Ya, minggu depan Pak kasih ini, kalian tolong isi di rumah dulu dan jawab pertanyaannya di bawahnya, di bawah halaman 40 ya. Di sana ada pertanyaannya, ada 5. Kita bahas minggu depan ya, karena waktunya sekarang. Kita bahas minggu depan, tolong pelajari ini. Intinya hari ini kamu belajar kata sifat, bentuk lampau. Yang I pakai kata des dan guna kata des. Yang bentuk na pakai dewa arimaseng desta dan desta. Ya. Ada yang ditanyakan? Kata kerja simpan dulu ya. Bukan disimpan, dipelajari masih. Ya, hari ini kita simpan dulu, tidak belajar kata kerja. Ada yang ditanyakan untuk kata sifat hari ini? Keiyoshi. Baik, kalau tidak, kita lanjutkan minggu depan. Mungkin minggu depan Pak kasih kamu latihan ya, latihan tes-tes ulangan umum seperti soal-soal atau bentuk uraian. Kita bahas minggu depan lagi ya, karena durasi waktu hari ini sudah cukup. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sayonara mata raisyu. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi. Belajar yang rajin.